Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu birokrasi. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama mengenai definisi birokrasi, yang kedua makna birokrasi, yang ketiga aliran pemikiran birokrasi, yang keempat mazhab-mazhab dalam birokrasi, dan yang terakhir mengenai patologi birokrasi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Istilah birokrasi tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, terutama di dalam penyediaan pelayanan publik, dan bahkan birokrasi seringkali diidentikan dengan stereotip yang negatif. Misalnya dalam proses mengurus suatu seringkali bersifat lama, bertele-tele, dan lain sebagainya. Namun, apakah memang seperti itu gambaran birokrasi yang ada di Indonesia pada saat ini? Untuk mengetahui hal itu, mari kita bahas beberapa definisi birokrasi menurut para ahli. Peter M. Blau dan W. Mayer dalam bukunya Birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi. Raulke, birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan tertulis oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Menurut Harolaski, birokrasi menggambarkan keadaan rutin dalam administrasi, mengorbankan fleksibilitas terhadap peraturan, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dan menolak usaha-usaha untuk bereksperimen, sehingga birokrasi adalah ancaman bagi pemerintahan yang demokratis. Karl Marx, birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kaum proletar. Di dalam pengertian birokrasi terdapat makna birokrasi. Yang pertama, makna positif. Diartikan sebagai birokrasi legal rasional yang bekerja secara efisien dan efektif, tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antar negara dan masyarakat. Dua, makna negatif, yang diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi. Yang ketiga yaitu makna netral. Selanjutnya mengenai beberapa aliran pemikiran tentang birokrasi. Yang pertama, teori rasional administratif model. Yang kedua, teori power block model. Yang ketiga, teori bureaucratic oversupply model. Dan yang keempat, teori new public service. Selanjutnya mengenai mazhab-mazhab dalam birokrasi. Ada dua mainstream lahirnya pemikiran birokrasi. Yang pertama, birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan, yang kemudian memunculkan mazhab kekuasaan. Dan yang kedua, birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani, yang kemudian memunculkan mazhab kebutuhan rakyat. Selanjutnya yaitu mengenai patologi birokrasi, yang dapat diartikan beberapa artian, antara lain: 1. Birokrasi sebagai organisasi yang berpenyakit atau patologi. Yang kedua, organisasi dan perilaku birokrat yang inefektif dan inefisien. Dan yang terakhir, struktur dan fungsi organisasi besar yang sering melakukan kesalahan dan tidak mampu berubah. Adapun macam-macam patologi birokrasi. Yang pertama, paternalistik, yang kedua, pembengkakan anggaran, yang ketiga, prosedur berlebihan, yang keempat, pembengkakan birokrasi, dan yang kelima, fragmentasi birokrasi. Contoh patologi birokrasi yang sering dijumpai dapat dikategorikan yakni: 1. Persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. 2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan para pelaksana kegiatan operasional sehingga mutu pelayanan rendah. 3. Tindakan pejabat yang melanggar hukum. 4. Manifestasi perilaku birokrasi yang disfungsional. Dan 5. Akibat situasi internal berbagai instansi pemerintah berakibat negatif. Solusi untuk mengatasi patologi. Yang pertama, perlu adanya reformasi birokrasi administrasi yang global. 2. Pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undangan yang jelas. 3. Dengan cara menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.